Oke, kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin bergabung lagi dengan Doha Qatar nih, ada Mas Afif Umar masih bersama kita ya Mas Afif ya. Mas Afif, kalau dari mungkin prediksi ini Mas Afif kira-kira, waduh, udah berubah loh pakaiannya loh Mas Afif loh. Prediksi langsung. Enggak, tapi ini menunjukkan. Ya, inilah kearifannya Indonesia di mata dunia ya. Peci itu tuh bisa menyihir loh. Iya kan? Saya Peci tahu itu doanya Mas Iya. Afif ini kayaknya udah untuk nanti Indonesia bisa. Kayaknya baru kelar subuh. Mas Afif, prediksi Mas, kalau skor gimana Mas Afif? Skornya nih? Nah, sebelumnya saya minta maaf karena tadi 2 menit yang lalu azan subuh, jadi saya ganti saya pikir biar langsung sholat subuh. Bikin doa ya Mas. Saya meyakini, Udah paling benar. ya, saya meyakini Indonesia bakal menang. Soal perkara skornya terpulang pada pada takdirnya, tapi saya meyakini Indonesia menang. Ya kalau ditanya berapa skornya, saya optimis paling tidak 2-1 untuk Indonesia. 2-1 untuk Indonesia, luar biasa ya kalau tebakan atau prediksinya Mas Afif nih. Mas Afif, tapi adanya supporter kita di belakang gawang kita yang ikut juga menjaga gitu ya, menjaga kekuatan pertahanan kita dari gempuran lawan. Akankah malam ini juga supporter akan semakin menggila gitu loh ibaratnya ya? Kira-kira Mas Afif? Itu sudah bisa saya pastikan, sudah kami bisa pastikan dari koordinator Garuda Qatar itu, karena sekarang yang meminta tiket ke kami itu lebih dari 3.000 orang yang memohon agar bisa membeli tiket tambahan ke kami, dan itu tentu kami tidak bisa memenuhi, sehingga dengan antusiasme seperti itu kami meyakini setiap kursi akan terisi, dan setiap kursi yang terisi itu akan ada di belakang kita semua, ada di belakang timnas Garuda, dan ya sudah pasti mereka akan sangat support dan mendukung timnas kebanggaannya. Jangan lupa yel-yel nggak bisa pulang gitu dong. Itu pakai naskah loh. Hah? Jadi naskah? semua yang ada di sana tuh nanti dibagiin naskah. Oh. Jadi sambil Apa sih yel-yelnya, Bang? semua mereka. Mas Afif, apa sih yelnya? Yel yang paling mantep apa Mas Afif? Yel yang paling mantep gitu loh. Yang bisa ngeganggu si Udin ntar malam lah pokoknya. Nggak bisa, Udin kan nggak ngerti bahasa kita. Tapi mereka kan banyak nih di belakang gawang. Yang tidak boleh dilakukan mungkin hanya jangan meniup secara serentak ya. Tapi kalau teriak-teriak sih oke. Nggak masalah. Apa Mas Afif kira-kira pamungkasnya apa nih teriakannya nanti? Tiap pertandingan itu karena begini, mungkin berbeda dengan ketika kami datang ke Senayan, itu bisa dipastikan orang Indonesia yang datang ke Senayan itu mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau di negara seperti kami yang di luar negeri itu kan tidak semua orang paham dan mengerti bagaimana teknisnya menonton bola yang menurut kita baik. Jadi di luar kami membagikan cen-cen, kertas apa yang harus kita nyanyikan. Itu tiap pertandingan kita bagikan kurang lebih 3.000 lembar. Jadi mereka agar mau menghafal, agar mau membaca, gitu, agar bisa mengikutinya mudah. Dan ya insya Allah lah nanti kita lihat, mungkin sebagai kejutan buat pemirsa TV One, cen apa yang akan kita berikan untuk mempreser lawan kita nanti malam. Tapi kita berikan apresiasi juga untuk supporter Indonesia yang ada di Qatar nih. Katanya juga setelah nontonnya selesai, ini bersih-bersih sampah-sampahnya juga. Biasa itu. Biasa itu. Ya, dengan 9.000 orang lebih nih ya. Tetap menjaga kehormatan Indonesia dimanapun kita Dan berada. itu gedombrang itu keluarnya paling terakhir tuh. Sama-sama, gitu? iya. Untuk keluar, lalu terima kasih Timnas Garuda, terima kasih. Itu paling terakhir. Karena saya pernah di. Jadi sampai akhir funnya masih luar Jadi, biasa ya. Pip, saya ceritakan sedikit. Nanti ada 6 atau 7 yang jadi koordinator itu ya. Pip di situ on duty gitu. On duty. Nah, Termasuk Mas Afif juga? saya pernah dikasih 1, dia pasti. Dan kita boleh jalan dari ujung ke ujung.
Mantap. Karena yang jaga kalau ngeliat, on duty. On duty. Jadi Effendi Nggak Ghazali bisa dilarang on itu. duty lari bawa bendera. Iya. Itu Kalau selama mereka permainan berlangsung, bawa apa? Selama berlangsung. Oke. Terus mereka bawa toa, nyanyi gitu-gitu. Tapi ada ya, nggak semua orang ya yang bisa hanya beberapa lintas. orang Iya, aja. iya. Oke. Afif salah satunya ini. Oke. Mas Adi, Ya, prediksi skor Mas. prediksi skor. Yang penting timnas bermain seperti biasa ya, no fear. Sudah tidak No ada fear, tidak ada rasa rasa takut. inferior dengan lawan-lawan Pede, yang ya. ada. Cycle barrier mungkin ada karena ini satu level yang kita belum pernah sentuh sebelumnya di level elit kelompok umur di Asia. Semifinal, Tapi itu ya. bisa diatasi dengan ikut dengan apa yang diinginkan oleh Sintayong, implementasikan dengan baik di lapangan. Ya. Fokus dan menjaga konsentrasi penuh sampai akhir laga. Ya. Akan cukup sulit ini tantangannya. Uzbekistan tim terbaik di kompetisi ini, sangat difavoritkan dan bebannya ada di Finalis, mereka. ya. Ini yang menjadi keuntungan bagi pasukan Garuda Muda adalah beban ada di lawan. Dan Ya. kita Ya. bisa bermain relax dan tampil seperti laga-laga sebelumnya, dan kita punya keunggulan dengan sudah kalah tadi, tahu bagaimana cara mengatasi Belajar dari kendala-kendala di kesalahannya. pertandingan, ada mid game management yang juga sangat baik dari Sintayong, sedangkan bagi Uzbekistan mereka belum pernah tertinggal, belum pernah tercipta gol ke gawang mereka. Ini bisa menjadi kendala bagi mereka dengan reaksi yang salah di laga yang begitu krusial. Kira-kira di angka? Skornya, Ah. kita akan menuju perpanjangan waktu. Oke. Habis itu kita akan lihat nanti bagaimana kemampuan lagi Idenya nggak dari ngeri, Mas pasukan Adi. Garuda Muda. Perpanjangan waktu ini kita bisa menahan memang mungkin sampai dengan 2 kali 45, 90 tapi menit. perpanjangan ini. Mas Budi, kalau Mas Budi gimana? Kalau saya melihat Formasi dan skornya ini mungkin? kalau saya nggak khawatir lah ya kalau soal strategi taktik, kayaknya kita perlu percaya pada slogan in STY we trust. Betul. Ya, Wis. gitu. In STY we Ah, trust. Dolar untuk bukan ya? untuk taktikalnya ya. Tapi saya justru lebih concern ini dalam behind the teamnya ini, manajemen tim nasionalnya ini. STY sudah pernah memimpin Korea Selatan ke Piala Dunia. Dia Ya. paham bagaimana mengelola emosi dan kesiapan mental para pemain. Mereka sudah pernah. Kalau ini? Tim nasional kita, PSSI kita belum pernah melangkah sampai ke sejauh ini. Apa yang dipersiapkan oleh PSSI untuk menggawangi Iya. para pemain timnas? Seperti kita tahu, misalnya pembatasan medsos dilakukan nggak sama Ya, misalnya Seharusnya dilakukan ya? ya kita kan ini bisa ngelihat ini seluruh Indonesia melakukan nobar bareng dari kantor pemerintah, swasta sampai rakyat itu Betul, Mas. melakukan Iya. nobar bareng. Iya. Kalau kendali sosmed itu tidak diberikan rambu-rambu, jangan sampai Terhadap pemain ini ya? para pemain Iya, melihat, wah kok kita mendapatkan tekanan begitu besar, sekaligus harapan. Ini kan harus dikelola dengan baik. Iya. Jangan sampai kalau pemain itu yang tidak siap dengan Harusnya begitu puasa medsos dulu euforianya lah ya. ini, itu ya harus dilakukan. Tapi kalau sama Nasrullah nggak usah dibatasin lah, ya kan? Sama? Nasrullah. Oh, Kabiro. Nggak usah dibatasin, ini tuh. Jadi kalau dari Mas Budi berapa nih? Kalau Kira-kira? saya melihatnya Perpanjangan waktu, bisa. karena Uzbekistan ini termasuk yang paling konsisten mencetak gol di atas 2 dalam setiap pertandingan, saya memprediksi mungkin skor 3-2. Wow. 90 menit selesai. 90 menit selesai. Oke. Artinya tidak perpanjangan waktu. Tidak perpanjangan waktu. Singkat Bang. Saya banyak dapat video-video itu, tapi memang tidak untuk dipublikasikan ya. Jadi video waktu dia memberikan semangat, bagaimana menahan diri dari medsos itu. Ada beberapa kan yang keluar di medsos, tapi bukan dari saya ya. Yang saya dapat memang nggak saya keluarkan. Paling ada 1-2 ujung gitu ya, karena dan saya kan nggak mau masuk ke dalam tempat mereka, itu. tapi itu dilakukan. Menurut saya dilakukan. Jadi kalau boleh saya ingin mengatakan ini akan ketat. Bahkan menurut saya lebih ketat dari yang kemarin, bayangan saya, karena lagi-lagi Uzbekistan itu adalah tim yang sama-sama bisa membaca. Tapi satu hal juga nih, di samping main lepas dan bebas, mudah-mudahan tidak menyia-nyiakan peluang juga. Ya. Karena kita kalau nggak salah dalam catatan saya ada 8 peluang loh ya. 8 peluang emas ya? Iya. Kita sia-siakan gitu. Sebuah umpan tumit dari Struts tuh. Striker ke belakang, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand, aduh. Padahal saya miss rasa kalau gitu. tepat saja, Iya. itu kiper nggak bisa apa-apa sebenarnya. Iya, iya. Dan itu juga Kelly Sawyer ada satu, Juga Pratama Sawyer. Arhan ada satu, di samping Struts sendiri. Tapi kan kita nggak bisa tahu 80-an masing-masing banyak juga, Pak. di lapangan itu kan bukan para pengamat, Iya. mereka yang bermain. Betul. Gitu. Iya, Jadi betul. ya mudah-mudahan lah ada tetap rasa optimis, Iya, tapi pasti. menurut saya tetap ini yang paling Oke. berat karena Berat. dia mampu secara cerdas membaca Baik. permainan lawan. Oke, kita nantikan bagaimana permainan Indonesia melawan Bismillah nih. Uzbekistan. Bismillah, Wi. Nonton bareng lah kita ya. Terima kasih banyak Bang Ege, Sama-sama. Terima Mas kasih. Budi, Bapak-bapak. Bang Salam Adi, buat dan juga Mas Afif Afif dan tadi. kawan-kawan tuh ya. Mas Mas Afif, Afif. jaga pita suara Mas. Nah, jangan di ini ya, jangan dihabis-habisin di awal nih. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum.